saya melihat dan mendengar ada ya lumayan lah orang itu untuk mencapai sesuatu ilmu spiritual itu sampai ke gangguan kejiwaan tuh Ki. Itu kenapa ya Ki? Supaya selamat apa? Kantil. Ya, kantilno ing Gusti. Gitu loh, berserah diri. Itu hanya membuka hati untuk Tuhan. Tapi orang begitu ngelihat kembang aja kan larinya kan sudah aneh-aneh. Negatif. Padahal itu hanya semacam simbol doa, permohonan. Apapun dunia ini semuanya serba simbol. Mas, ngopi lagi mas. Oh iya, makasih Mas. Jadi pulang. Mas. Iya Mas. Gak jadi pulang nih Ya, saya ya, gini. kenapa? Aduh. Ah, Gara-gara tentang guru sejati yang tadi itu Ki. ah. Saya melihat dan mendengar Ki. Ada ya lumayan lah orang itu untuk mencapai sesuatu ilmu spiritual itu sampai ke gangguan kejiwaan tuh Ki. Itu kenapa ya Ki? Ya yang tadi saya sampaikan tadi itu ya, bahwa yang namanya ilmu itu kan dari ilmu pengetahuan ya, itu mengerti karena dari indera dan sebagainya gitu. Tapi kalau sampai ke kejiwaan itu dia kurang tuntunan pemahaman bahwa apa yang akan dia gapai, yang akan digayuh dicapai itu adalah tidak menggunakan pemikiran tapi menggunakan rasa, walaupun pengertian rohani itu dasarnya juga dari pemikiran. Tapi kalau sudah masuk ke situ, ini tuh tidak ada. Nah, kenapa ada gangguan? Bisa saja orang itu begitu semangatnya, begitu antusiasnya, ya toh, dia berpikiran, wah, gimana aku supaya bisa kayak guruku, atau dia melihat orang yang aku pengen mengimbangi dia dan sebagainya gitu. Nah, tanpa pemahaman yang lebih dalam lagi, dia lakukan itu lebih dominan dengan akal gitu. Sedangkan itu tidak akan nyampe. Berarti bermain dengan imajinasi pikiran ya? Oh iya. Menciptakan karakter. Oh iya. Bahwa diawali dengan pemikiran dengan lega otak, iya. Begitu dia terkesan, itu sudah enggak. Nah, ini masih di sini. Gitu. Lah sudah Berkecimpung yang di imajinasinya. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi juga bisa saja bahwa karena dia sifatnya itu angkara itu, apa yang tidak dibolehkan oleh guru orang ya, oleh gurunya dia langgar. Karena dia pengen cepat-cepat lah gitu. Nah, padahal udah sama gurunya, ini ya begini, hati-hati ya kalau kamu misalnya harus kungkum, harus begini, itu begini. Nah, dia tidak mengindahkan. Jadi akhirnya ya banyak hal gitu. Berarti egonya yang main. Ya, egonya yang main. Nah, egonya yang main. Di samping itu kan juga begini ya, bahwa olah rasa, olah batin kalau orang katanya yang namanya kebatinan itu pun juga walaupun guru itu mengajarkan, menuntun sesuatu hal yang sudah ditentukan seperti ini, tetapi si murid ini terpengaruh dengan hal-hal yang di luar guru ini. Di luar kendali guru. Ya, misalnya saja dia lebih dominan kepada masalah kanuragan. Padahal sang guru ini tidak mengarahkan kanuragan. Dia berpikir, mungkin kanuragan ini bisa saya lakukan seperti ini. Atau mendengar cerita
sama gurunya tentang kanuragan, tapi tidak diajarkan, hanya diberikan gambaran. Ya, dia lakukan ini. Nah, bisa saja itu. Karena yang namanya kalau sudah yang namanya sudah bermain ke masalah itu tinggal mau pilih. Dia mau yang namanya kanuragan atau dia mau ke kasukman atau dia mau ke kasampurnan. Karena dayanya pun juga berbeda. Kalau kanuragan itu kalau nggak jin ya roh. Tapi kalau yang ini adalah dari sukma. Oh, kalau ini adalah daya gaib Tuhan. Berarti ada step by step. Oh iya, tinggal dia maunya di mana. Tapi ada juga yang guru untuk mempelajari misalkan manunggal. Manunggal itu udah di stop. Enggak nggak usah sampai ke situ. Itu kenapa sih? Ya karena tahapannya ada. Orang itu kalau sudah manunggal itu kehidupan itu ya dia sendiri. Karena dia sudah mempunyai kesadaran dan memahami bahwa dia sebagai manusia, dia sebagai kawula, dia sebagai warga, dia sebagai sentono, dia sebagai purba, dia sudah paham. Dan seusia kamu, maksud kamu nggak mikir duniawi. Nah, yang dimasukkan di stop tidak boleh itu karena sang guru tahu, gitu loh, bahwa ya, si murid itu ngikuti kemauan guru, tetapi karena karunia, ya, sang guru kaget, loh, kok kamu bisa begitu? Aku juga nggak ngerti Pak Guru misalnya gitu. Itu karena karunia, gitu. Karena karunia. Emang dari pilihan dari Yang Maha Esa. Oh iya. Karena ada sesuatu hal yang memang itu harus dikabarkan kepada umat manusia, gitu. Tidak menutup kemungkinan gurunya ini diberi tapi nggak pernah digunakan, disebarkan, gitu. Makanya yang tadi saya katakan apa mungkin karena nanti efeknya bisa kayak kembali yang pertanyaan saya di awal. Oh iya. Akan menjadi ke ruang imajinasinya sendiri. Oh iya. Guru yang baik itu diberi tahapan bahwa ya katakanlah ya anak masih SD kelas 5 boleh mengikuti ujian bisa masuk SMP. SMP baru kelas 2 boleh ya karena sang gurunya tahu gitu tentang muridnya. Oh ini anak ini kemudian direkomendasi walaupun kelas 5 ya ikut ujian. Sehingga di SD hanya 5 tahun. Juga dong, oh iya. Guru yang itu ngerti. Oh anak itu begini, oh anak ini begini. Ini itu ngerti. Bisa ke tahap selanjutnya. Oh iya. Sehingga khusus murid yang satu ini pasti ada perlakuan khusus tanpa pengetahuan yang lain. Walaupun akhirnya diketahui. Gitu. Dan ya kadang-kadang itu membuat kecemburuan ya di antara murid. Sosial. Tetapi kalau anak-anak atau murid-muridnya ini sudah diberikan dasar-dasar yang pas, tidak ada istilah seperti itu tuh tidak ada. Nah, manunggaling jati itu apa sih, Ki? Ya, yang namanya sampai istilahnya guru tuh menyetop, jangan, nggak usah sampai ke situ dulu gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan itu bahwa dia mempunyai kesadaran penuh, kesadaran dia sebagai manusia, dia bisa menjabarkan, ya toh, kesadaran dia sebagai kawula, ya toh, dia bisa menjabarkan, paham persis, dia sebagai warga dia bisa menjabarkan persis, lebih-lebih dia bisa menjabarkan dia itu sebagai sentono, dia itu sebagai kesadaran sebagai hak dan hukum. Yang namanya sentono, hak dan hukum itu adalah hubungannya dengan alam semesta. Artinya itu kalau dia memahami persis, di alam semesta itu dia ngerti. Apakah itu secara vulgar disampaikannya? Oh ya enggak. Tapi kan ada tuntunannya. Itu lo begini lo, ini lo begini lo. Dia hanya jelaskan saja, misalnya kesadaran manusia sebagai kawula misalnya ya, itu bahwa kamu itu tidak ada apa-apanya. Gusti Allah itu segala-galanya. Apakah hanya itu? Ya enggak. Kemudian dijabarkan lagi. Gitu. Bagaimana kamu itu mempunyai daya hidup di dalam diri kamu ini. Ya kayak yang tadilah bahwa itu adalah utusan Allah yang ada di dalam diri kamu. Kalau dia sudah tahu semuanya, lah ngapain? Dia tidak punya keinginan, dia tidak punya kehidupan. Dia tidak butuh kehidupan. Karena apa? Dia sendiri kehidupan. Kehidupan dan menghidupi. Lah iya. Itu.
Oh berarti ada kesinambungan yang dari Sastro Jendro dan saat ini berarti ada kaitannya ketika istilahnya belajar sesuatu, mengendalikan diri dan segala macam. Oh iya. Kita sudah manunggal dan bisa bukan maksudnya gini, di penjelasannya itu di lingkup yang tidak terlalu besar. Tidak di terlalu lingkup yang besar. kecil. Oh ya. Karena ketika yang besar itu malah dia yang akan ada propaganda. Ya. Jadi kalau yang secara umum ya ini kita ngobrolnya secara umum. Tapi kalau secara khusus ya tidak mungkin. Gitu. Karena apa ya seperti yang tadi sampaikan itu bahwa ada guru kenapa itu harus di stop. Karena tahu bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah begitu. Makanya secara bertahap diajarin misalnya udah kamu wiritan begini. Wiritannya misalnya apa gitu. Misalnya la ilaha illallah misalnya. Orang hafal, kan harusnya nanya, kenapa harus itu? Kan harus dijelaskan. Lebih kritis. Nah, dan si guru harus menjelaskan. Kan kadang-kadang udah pokoknya baca itu sekian kali atau apa gitu. Ya enggak bisa. Harus dijelaskan. Misalnya apa ya Karim ini. Kan harus dijelaskan. Kenapa gitu. Sehingga bagaimana kamu mengucapkan ini kemudian masuk ke dalam dirimu ini. Gitu loh. Apapun ya. Kalau menurut saya guru yang memberikan lafal kepada muridnya harusnya dijelaskan. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Hubungannya apa? Dengan apa yang kamu mau? Gitu loh. Kan selama ini kan enggak. Saya dengar kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu, saya sama guruku suruh baca ini sekian kali. Ngerti nggak artinya? Ya pokoknya baca aja. Suruh baca aja. Nah, aja, ya. Nah ini yang agak keliru mungkin. Saya mengatakan nggak pas. Ya. Dan zamannya sudah berbeda. Saya lebih cenderung harus dilogikakan. Supaya misalnya sampean tuh melakukan bukan karena sungkan dengan saya. Wah kalau nggak tak lakukan sungkan aku sama Ki Tejo misalnya. Tetapi kadang kesadaranmu. Nah, kamu banyak nanya, ya kamu sampai nanya wajibnya tak jawab. Gitu. Masuk logika sampean. Wah bener itu. Sampai melakukan karena kesadaranmu, bukan karena saya. Enggak, saya enggak mau begitu. Enggak perlu ngikutin apa yang kata Ki Tejo. Oh iya. Gitu. Iya. Mendewa-dewakan Ki Tejo. Kalau saya begini, ya, kenapa? Saya jelaskan. Gitu. Ya sampean monggo, sampean praktek. Oh iya. Karena apa? Dilogikakan. Gitu. Karena bermanfaat untuk saya. Oh iya. Belum tentu juga bermanfaat untuk Ki Tejo mungkin gitu. Oh iya. Dan bagi saya diberi ya tak bagi-bagi. Nanti kan saya diberi lagi. Gitu loh. Yang saya yakini seperti itu. Kecuali hal yang khusus untuk saya misalnya. Bukan apapun yang Ki Tejo lakukan saya lakukan gitu. Nyebrang kali saya Oh ya, makanya saya selalu katakan bahwa kalau menurut saya begini. Kecuali saya dapat petunjuk, oh bocah itu begini, beda. Oh begini. Nah, dilogikakan lagi. Gitu. Bukan hanya dari omongan langsung dilakuin. Tapi dipikirkan lagi, diresapi lagi. Gitu. Saya suka begitu supaya yang saya ajak bicara itu tidak hanya ya, ngerti tetapi paham. Sehingga pada waktu kamu mau menjalankan, itu karena kesadaran kamu merasa bahwa oh iya ya. Gitu. Ibaratnya saya cuma mengasih tahu doang. Oh iya, gitu, kan? Iya saya secara logika begini. Misalnya. Kan kalau orang-orang dulu kenapa dia harus pakai puasa, kenapa harus pakai kungkum, kenapa harus pakai ini, kan harus dijelaskan. Ya, misalnya harus pakai kembang, ya, kembang liman, misalnya mawar merah, mawar putih, kenongo, melati, kantil, ya toh. Mawar itu mawarno-warno gegayuan, beraneka ragam keinginan, kehendak, cita-cita, ada yang merah, ada yang putih. Ya toh, kenongo. Kenong ini, kenong ngono, cara menggapainya itu boleh begini, begono, begini, begitu dan sebagainya. Melati, hati-hati. Ya, karena ini merah dan putih. Ya toh, hati-hati. Pangruating diyu.
Ya toh, supaya selamat apa? Kantil. Ya, kantilno ing Gusti. Gitu loh, berserah diri. Gitu, hanya membuka hati untuk Tuhan. Tapi orang begitu ngelihat kembang aja kan larinya kan sudah aneh-aneh. Padahal itu hanya semacam simbol doa, permohonan. Apapun dunia ini semuanya serba simbol. Permohonan. Itu. Nah, sehingga kalau seseorang harus menggapai sesuatu, ya toh, boleh nggak kalau dengan cara seperti ini? Ya monggo saja. Saya kan katakan, kalau saya begini. Gitu. Nah sekarang kan tidak mungkin katanya harus puasa 40 hari 40 hari. Nah, kenapa harus pakai seperti itu? Harus diketahui. Gitu loh. Kenapa sih begitu? Kamu nggak kuat. Ya udah nggak apa-apa kalau 40 hari nggak kuat. Kan ada hari yang jatuh neptunya itu 40 hari. Misalnya Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Itu kalau dihitung kan 40. Ya toh? Orang dulu itu otak-atik. Kamu puasa 3 hari ini sama saja dengan puasa 40 hari misalnya seperti itu. Ya toh? Kemudian udah ngapit weton. Ya toh? Weton ngopo? Oh, Selasa Kliwon. Ya mulai Seninnya lah. Senin Wage, Selasa Kliwon, Rebu Legi gitu. Kenapa ngapit weton? Lah itu kan kelahiranmu. Yang namanya daya, yang namanya guru sejati itu kan makanya orang pakai mitoni. Tingkepan, ya toh. Ini jumbohnya antara nyawa sama roh, ya toh. Das. Nah, berarti 7 bulan di perut itu ada tingkepan. Itu loh. Itu adalah suatu syukur, ya toh, bahwa ini sudah menyatu dan disinilah daya hidup yang kemudian banyak disebut guru sejati ya sudah ada di situ. Gitu. Jadi orang tidak pernah mau mencoba bertanya tentang apa sih sebetulnya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tidak kritis. Hanya makan saja lah. Nah, puasa hanya sekedar ganti hari. Loh kalau orang kuno itu kalau puasa itu misalnya saya ngambil maghrib, ya toh, buka ya maghrib besok. 24 jam. 24 jam. Nah, termasuk misalnya poso mutih gitu ya. Ya 24 jam ya makanya ya nasi. Nah, tinggal sekarang ngepel atau mutih. Ya, kalau ngepel itu nasinya ya sekepel gitu loh, air putih. Loh kenapa begitu? Harus dijabarkan. Kenapa harus puasa gitu loh. Jangan puasa, wah mau jam 6 mau buka, beli ini yang biasanya sehari cukup 20.000, bulan puasa malah habis 50.000. Tidak mencoba memahami apa itu artinya. Apa yang dijalani. Oh iya. Dan bagaimana itu pencucian jiwa, ya istilahnya itu rohani ini dibersihkan dengan yang begitu tuh. Bagaimana itu adalah bentuk suatu syukur ya, mensyukuri gitu loh. Katakanlah bodohnya aja ginilah, lah ya aku sehari nggak makan aja udah kayak gini. Terus saudara-saudaraku yang di kolong jembatan itu gimana ya? Itulah bisikan sang guru sejati yang penuh dengan kasih. Ya Allah itu kan maha kasih, maha penyayang, maha ini, maha ini, maha ini, maha ini. Itu. Jadi ya orang kan hanya menggunakan logika tapi tidak pernah menggunakan ini. Ya. Berarti secara tidak langsung itu untuk mendalami spiritual, mau entah itu ke tahap manunggal dan segala macam itu keselarasan antara pikiran dan rasa. Oh iya, iya. Dan itu misalnya ngobrol ya, ini ngobrol. Ya ke saudara saja kami sekarang sudah mulailah untuk mengerem emosi lah. Nah, misalnya itu saja dulu, gitu. Cara mengerem emosi gimana? Ya kamu harus paham, kamu itu tidak ada apa-apanya. Allah itu mah segalanya. Kamu tidak bisa apa-apa kalau tidak karena kasih Allah. Kan gitu saja. Kamu mau berderma, kamu mau begini, wah nanti naik surga. Naik ke surga itu kan karena kebaikan Allah saja. Tidak ada jaminan orang begini, orang nggak ada yang tahu, ya toh. Kamu puasa, kamu memberi, tapi ternyata pikiran kamu, nanti kalau aku nyalek biar milih saya, ya toh. Orang nggak ada yang tahu. Tapi Gusti Allah tahu. Gusti Allah maha mengetahui yang lembut maupun yang tersembunyi. Al-Latif.
Tapi juga Al-Muhaimin, bukan Muhaimin Iskandar ya. Itu harus belajar ngerti saja. Bagi saya sudah senang ada anak muda yang mau begitu. Kenapa? Otomatis guru sejati bekerja. Tapi ada nggak Ki, ketika dia lahir dia mengingat pelajaran tentang manunggal dan segala macam, istilahnya udah di next step dan segala macam tuh ada nggak? Ya kalau katakanlah katanya ada apa istilahnya anak indigo, anak jenius gitu ya. Siapa yang bisa mengingkari hal itu? Nggak ada. Artinya apa? Hal-hal yang seperti itu ya kita harus tahu. Gila, Allah itu memang segala-galanya lah. Kenapa itu harus diperdebatkan? Sama saja kamu itu menyangkal. Kamu percaya sama Gusti Allah, tetapi masih ada unsur pemikiran. Itu namanya diragukan toh. Kan nggak pas. Percaya tapi dia lakukan ini. Loh untuk apa? Ya toh. Sekarang misalnya gini. Katanya dia itu katakanlah ya, sesembahanku itu hanya Allah lah, ya toh. Ya kan nak budu, ya toh. Misalnya, nah sekarang bulan puasa ada orang yang memang harus menghidupi keluarganya. Dia buka warung. Loh kenapa dia harus diobrak-abrik? Katakanlah kalau kata menyembah, ya toh. Dia menyembah Gusti Allah atau menyembah agamanya? Atau menyembah gurunya? Ini nggak main-main ini. Nggak main-main. Jadi apa ya, orang itu juga harus menyadari gitu loh. Gusti Allah memangnya mengajarkan kepada kita, kamu jangan bergaul dengan dia hanya karena beda. Memangnya mengajarkan seperti itu. Ya toh? Allah menciptakan manusia menurut bangsa dan suku bangsa. Tentu saja itu bahasanya juga berbeda, budayanya juga berbeda, adat istiadatnya juga berbeda. Tapi saling. Loh kenapa? Ya kan harusnya begitu. Kenapa? Gitu. Oh jangan, itu kafir, nggak boleh mengucapkan ini dan sebagainya. Loh, Gusti Allah memangnya mengajarkan seperti itu. Artinya, yang saya katakan, pernah saya katakan, kita ini sebetulnya semuanya itu mengkhianati Tuhan. Gitu. Beragama cuman tidak bertukar. Kita membela agama bukan membela, ya kalau Allah nggak perlu dibela ya toh. Allah untuk apa harus dibela? Dia itu sebetulnya membela agama atau membela pemimpin komunitasnya itu. Nah, pimpinan komunitasnya itu juga saya ragukan. Yang perlu dibela diri kita sendiri. Loh lah iya. Kan harusnya diri kita sendiri. Ya toh? Ada yang mengatakan bahwa bagaimana saya itu berusaha sekuat tenaga agar supaya itu saya layak dan pantas, ya, layak dan pantas untuk boleh, ya toh, mendapatkan karunia atau Allah berkenan dan sebagainya. Pembuktiannya kan pribadi. Gitu. Ngomong begitu saja kadang-kadang dicibirin orang. Makanya hal yang seperti itu biasanya ya hanya sendirian. Gitu. Dia komunikasi. Iya. Ya misalnya kayak orang terus mau ke atas kayak Gusti Allah itu di mana gitu ya. Loh kayak banyak orang itu misalnya kayak saya aja ya. Itu kalau saya sedang patrap gitu ya sudah. Kalau dalang itu orang kuno itu mandang pucak ing grono. Jadi memandang ujungnya hidung ini, yang terjadi apa? Walaupun dengan menjamkan mata, dek langsung apa menyandang ini. Yang kelihatan siapa? Wajahku. Ya sudah. Wajahku udah. Akhirnya kan pikiranku kan nggak kemana-mana. Saya lihat terus saja. Ya toh, misalnya pernah ada peristiwa gitu, berubah. Akhirnya saya ketawa sendiri karena apa? Saya mengambil kesimpulan karena wajah saya itu tua. Oh, nanti tuaku itu kayak seperti itu gitu loh. Oh, saya sudah tua. Nah, berbicara udah tua atau tidak itu sebetulnya
ada teorinya bagaimana kita tidak menjadi tua. Gitu. Ada sebetulnya gitu. Jadi apa ya? Kalau dianalogikan pohon itu misalnya beringin sampai usianya ratusan tahun itu kenapa toh? Oh, karena dia butuh asupan di sel-sel ininya, daunnya butuh ini, batangnya butuh ini ya toh. Kemudian pohonnya butuh ini, sama dengan manusia. Itu. Oh, bagaimana ini butuh asupan ini, sel ini butuh asupan ini, butuh nutrisi dan segala macam. Oh iya loh, kalau itu dipenuhi. Nah, saya itu hanya berdoa, walaupun sebetulnya ada dokter yang diberi karunia dia bisa menciptakan ini. Tapi di tengah jalan tergoda. Nah, misalnya satu contoh, ada perguruan tinggi yang dia membuat ekstrak sirih merah. Kemana sekarang? Banyak itu. Kemana? Ini kan ada mafia. Artinya itu pangruating duyu gagal. Artinya apa? Rahasia alam semesta itu akan diberikan pada orang, walaupun hanya sedikit. Si A diberikan tentang ini, si B diberikan tentang ini, si C untuk kemaslahatan umat. Tapi juga ada yang namanya raksasa yang angkara murka itu, dia tidak mau usahanya mati karena ada ekstrak sirih merah ini. Ya toh, udah gua beli. Loh, ini kan perguruan tinggi yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, untuk anak-anak muda sekarang ini, ya masa depanmu ya kamu. Ya toh? Bagaimana kamu itu bisa kebahagiaan itu bisa kamu ya sebetulnya bahagia itu kan sudah ada. Kitanya saja yang enggak mau gitu. Mikirin cicilan lagi. Nah, artinya bahwa tua atau sakit itu karena adanya pikiran takut. Ya toh? Takut nggak makan besok. Takut miskin, takut ini gitu. Makanya ada gambaran bahwa udah kayak anak kecil itu loh. Santai, hahaha, penuh keceriaan, penuh kegembiraan. Itu umurnya panjang itu. Termasuk juga asupan-asupan itu. Bukan badan yang karena cinta kasih antara bapak dan ibu, di mana di dalamnya itu bersemayam utusannya sang guru sejati, justru kita rusak sendiri. Nah, bagaimana umurnya ini? Makanya yang sangat mengerikan itu kalau selamat ulang tahun, wah kamu dapat bonus. Ya ampun, usia kok bonus? Usia itu bagaimana kita kok? Ada yang berkomentar, Tuhan kok dipaksakan? Yang memaksakan siapa? Tuhan cuma segalanya kok. Kadang-kadang ekstrimnya itu Tuhan itu sebenarnya bagaimana kita kok. Karena apa? Utusannya ada di sini. Nah, kita kontak komunikasi. Itulah yang saya maksudkan bagaimana kita. Bagaimana kita itu bukan berarti saya memaksakan kehendakku, ya tidak. Pasti ada nasihat gitu. Sehingga yang terjadi itu adalah kehendaknya. Bukan kehendak kita. Jadilah kehendakmu di dunia ini seperti di dalam surga. Bukan Gusti Allahmu, bukan. Bahwa kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Terus, ya bukan. Itu ada simbol bagaimana kita sebagai manusia, di mana sang guru sejati, utusan Allah itu ada. Itu laku perbuatan pikirannya itu seperti di kerajaan surga dunia ini. Rumah tangga ini seperti di kerajaan surga. Sehingga kehendak yang terjadi di dalam, katakanlah kecil aja lah, lingkup keluarga ini, ya karena kehendaknya. Di bumi ini seperti di dalam surga, penuh kedamaian, penuh ketentraman, penuh. Lah kebahagiaan itu udah ada, kok dicari di mana? Gitu. Makanya bersyukurlah. Bersyukurlah gitu. Oke, Ki. Nah, Terima kasih. Sama-sama. Jadi tenang nih saya nih. Saya yang terima kasih karena dengan demikian ilmu saya nggak mati. Terima kasih, Ki. Ya, sama-sama. Rahayu. Rahayu.